Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sejarah Kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pergerakan kebangsaan Indonesia bab 2. A. Kebangkitan bangsa timur atau nasionalisme Asia. Interkoneksi kebangkitan bangsa-bangsa Asia dengan situasi di Indonesia dapat dipahami melalui beberapa elemen yang terkait dengan nasionalisme Asia, serta peran tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Sun Yat-sen, dan George Rizal dalam menginspirasi gerakan nasionalisme di berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia. Nasionalisme Asia dan kebangkitan nasional Indonesia. Nasionalisme Asia adalah sebuah gerakan yang muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-20. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme juga merupakan reaksi terhadap penjajahan Belanda. Gerakan ini mendorong semangat untuk mencapai kemerdekaan dan persamaan di dalam suatu negara nasional yang bersatu. Nasionalisme juga menciptakan identitas bangsa yang kuat, yang kemudian menjadi dasar untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Interkoneksi komunitas Jawi. Komunitas ini memiliki peran penting dalam membentuk identitas keagamaan dan intelektualitas Indonesia pada abad ke-19. Ulama-ulama dari komunitas Jawi seperti Syekh Abdul Al-Samad Al-Balimboni dan Muhammad Nawawi Al-Bantani membawa pemikiran Islam yang berpengaruh, dan pengaruh ini kemudian disebarkan di Indonesia melalui lembaga pendidikan keagamaan. Peran Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, tokoh nasionalis India yang menggunakan metode perlawanan tanpa kekerasan atau satyagraha dalam perjuangannya melawan penjajahan Inggris, memberikan inspirasi besar bagi pergerakan nasional di Asia. Pemikiran dan tindakan Gandhi yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan kekuatan jiwa memberikan contoh perjuangan yang efektif dalam mencapai kemerdekaan. Indonesia juga terinspirasi oleh pendekatan tanpa kekerasan dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, seperti yang terlihat dalam perlawanan Pangeran Diponegoro dan pemikiran Budi Utomo. Pengaruh Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, pendiri Republik Tiongkok dan pemimpin gerakan revolusioner di Tiongkok, memiliki peran penting dalam menyatukan wilayah Tiongkok dan mengakhiri kekuasaan dinasti Qing. Prinsip-prinsip nasionalisme, demokrasi, dan kehidupan rakyat yang diusungnya, tiga prinsip rakyat menjadi inspirasi untuk pergerakan nasional di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Konsep-konsep ini juga menciptakan pemahaman akan pentingnya pemerintahan yang bersih, negara modern, dan demokrasi. Pengaruh George Rizal. George Rizal, pelopor pergerakan nasionalisme Filipina dan sastrawan yang menulis tentang ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh bangsanya di bawah penjajahan Spanyol. Karya-karyanya yang menginspirasi kesadaran nasionalisme di Filipina dan memberikan contoh perjuangan intelektual melalui tulisan. Inspirasi dari George Rizal merambai ke Indonesia karena kesamaan pengalaman kolonialisme Spanyol dan Belanda di wilayah Asia Tenggara. B. Munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. 1. Munculnya ide kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia merupakan hasil dari berbagai faktor historis dan perkembangan sosial yang kompleks. 2. Faktor kebangsaan dan masa lalu atau ide ini telah ada sejak masa kaku. Meskipun ada pasang surut dari kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, beberapa kerajaan di Indonesia pernah menyatukan hampir seluruh wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. 3. Peran agama Islam. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memainkan peran penting dalam munculnya nasionalisme. Islam bukan hanya ikatan religius, namun menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan asing, terutama bangsa Barat. 4. Pengaruh pendidikan Barat. Pendidikan Barat memainkan peran ganda dalam munculnya nasionalisme. Di satu sisi,
Di satu sisi, pendidikan ini melahirkan elit politik baru yang menyadari bahwa mereka sebenarnya dijajah oleh Belanda. Di sisi yang lain, pendidikan ini membawa pemikiran demokratis dan konsep nasionalisme yang diperkenalkan oleh pemikiran Barat. 5. Lembaga Volksraad didirikan pada tahun 1918, Lembaga Perwakilan Rakyat Hindia Belanda membawa bersama-sama elit bumi putra dari berbagai daerah suku bangsa, menciptakan perasaan senasib dan sepenanggungan di kalangan kaum bumi putra dan memperkuat kesadaran bahwa mereka memiliki kesamaan kepentingan. A. Budi Utomo atau BO. Organisasi ini didirikan tahun 1908 menjadi tonggak awal kebangkitan Indonesia. BO mengusung program kemajuan harmonis untuk Nusa Jawa dan Madura. B. Serikat Islam atau SI. Serikat Dagang Islam didirikan pada tahun 1905 oleh Haji Samanhudi. SI berusaha untuk memajukan kesejahteraan pedagang Islam dan menjadi gerakan nasional demokratis ekonomis. C. Indische Party atau IP, partai politik nasionalis pertama yang berdiri pada tahun 1912, mengusung nasionalisme Hindia dengan tujuan mencapai kemerdekaan dari pemerintahan kolonial. Tokoh utama IP adalah Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. 5. Pengaruh Perang Dunia I. Perang Dunia I yang berlangsung pada tahun 1914 sampai 1918 memiliki dampak signifikan di Indonesia. Mempopulerkan paham demokrasi dan nasionalisme, membutuhkan eksistensi sistem aristokrasi kerajaan, dan mempengaruhi ekonomi Indonesia karena krisis ekonomi global yang melanda. 6. Kongres Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1928 bukanlah awal pada Kongres Pemuda I pada tahun 1926, menekankan Sumpah Pemuda lebih menekankan semangat persatuan dan pentingnya nasionalisme. Kongres Perempuan. 7. Kongres Perempuan. Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928 di Yogyakarta merupakan langkah penting organisasi di Indonesia, menekankan pentingnya persatuan untuk mencegah perpecahan di kalangan organisasi perempuan. Akhir masa negara kolonial Belanda. Pada akhir masa kolonial Belanda di Indonesia, situasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti krisis ekonomi global atau Great Depression, wabah penyakit, dan berakhirnya masa kolonial Belanda akibat Perang Dunia Kedua. 1. Krisis ekonomi global atau Great Depression pada tahun 1928 berawal dari Amerika Serikat. Krisis ekonomi di seluruh dunia termasuk Hindia Belanda sekarang Indonesia. Dampaknya 1. Harga pasar turun drastis dan permintaan komoditas internasional menurun. Permasalahan dalam usaha tanaman perdagangan, khususnya gula dan karet. Krisis keuangan di hampir seluruh pelosok Hindia Belanda karena berkurangnya penerimaan dan belanja negara. Turunnya kesempatan kerja, pendapatan dan daya beli masyarakat. 2. Kisah wabah dan penyakit. Wabah penyakit pada masa kerajaan Hindu-Buddha seperti yang dihubungkan dengan calon arang pada abad ke-11. Penyakit cacar yang ditakuti di Asia Tenggara seperti yang melanda Maluku pada tahun 1558, wabah penyakit dada di Banten dan Jawa Tengah pada tahun 1922 sampai 1623, wabah penyakit yang melanda Makassar pada tahun 1636, wabah penyakit di Jawa pada tahun 1643 sampai 1644. 3. Perang Dunia Kedua. Penyebab utamanya melibatkan konflik antara Thailand, Jerman, dan Jepang. Faktor utama yang memicu Perang Dunia Kedua meliputi 1. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah konflik dan perluasan kekuasaan oleh negara-negara agresor. 2. Munculnya keinginan untuk ekspansi wilayah ekonomi dan kebijakan ideologi yang bertentangan seperti fasisme, komunisme, dan liberalisme. 4. Perlombaan senjata antar negara. Sekian yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.